Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan arsip keluarga dari matkul akuisisi, seleksi, dan redaksi arsip. Perkenalkan, saya Alvin Amanda Pratama, NIM saya 18234 063 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi kelas A 2018. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang arsip keluarga. Pengertian arsip keluarga. Arsip keluarga adalah khazanah arsip atau manuskrip yang tercipta sebagai informasi terekam mengenai keberadaan dan peran individu anggota keluarga dalam hubungan dan masyarakat serta mereka dalam mengelola kekayaan keluarga menurut Karni Wardoyo tahun 2002. Jenis-jenis arsip keluarga. Yang pertama, akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan peristiwa kelahiran seseorang. Yang kedua, kartu keluarga atau KK. KK adalah kartu identitas keluarga yang membuat data tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga. Yang ketiga, kartu tanda penduduk atau KTP adalah identitas resmi seseorang sebagai penduduk Indonesia. Yang keempat, akta perkawinan. Akta perkawinan adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan atau keterangan pengakuan dan keputusan peristiwa pernikahan pasangan yang disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Yang kelima, akta perceraian. Akta perceraian adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan, keterangan, pengakuan dan keputusan peristiwa perceraian dari seseorang yang disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Yang keenam, akta kematian. Akta kematian adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan, keterangan, pengakuan dan keputusan peristiwa kematian yang berkaitan dengan hari, tanggal, tempat dan sebagainya kematian seseorang. Yang ketujuh, surat izin mendirikan bangunan adalah bukti izin yang diberikan berkaitan dengan pendirian sebuah bangunan. Yang kedelapan, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB adalah sarana identifikasi dan berlaku sebagai barang bukti yang sah kendaraan bermotor yang bersangkutan. BPKB dapat disamakan dengan sertifikat kepemilikan. Yang kedua, yaitu tentang pengelolaan arsip keluarga. Pengelolaan arsip keluarga. Dalam keluarga, banyak sekali aktivitas yang menghasilkan arsip. Setiap aktivitas keluarga menghasilkan arsip yang tidak hanya berguna bagi pribadi tetapi juga bagi anggota keluarga yang lainnya. Di lingkungan keluarga, yang pengelolaan arsip keluarga terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap penciptaan, tahap penyimpanan, dan tahap penggunaan, dan tahap pemeliharaan atau penyusunan. Pada yang pertama, tahap penciptaan arsip keluarga dimulai dari aktivitas seluruh anggota keluarga, mau dari pernikahan anggota, kehamilan, kelahiran anggota, atau aktivitas lainnya. Corak dan jenis yang beragam dari data dan informasi yang terekam dalam arsip keluarga ini tergantung dari kondisi dan kehidupan keluarga tersebut. Tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi suatu keluarga sangat berpengaruh pada arsip yang tercipta di lingkungan keluarga tersebut. Semakin tinggi pendidikan dan kehidupan sosial ekonomi suatu keluarga, maka arsip-arsip keluarga yang ditemukan juga semakin kompleks. Selanjutnya, yang kedua, tahap penyimpanan arsip keluarga. Keluarga golongan menengah ke atas memiliki arsip yang lebih banyak dibandingkan dengan golongan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan keluarga golongan menengah ke atas memiliki kesadaran bahwa dia melakukan aktivitas harus disertai dengan bukti-bukti yang berupa arsip. Berbeda dengan golongan atas, keluarga dari golongan bawah lebih sedikit memiliki arsip. Contohnya cuma KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, dan BPKB dan lain-lainnya. Yang ketiga, yaitu tahap penggunaan arsip keluarga. Ketika arsip keluarga dibutuhkan untuk berbagai keperluan, contohnya dari beberapa keperluan berikut. Yang pertama, untuk keperluan mendaftar sekolah diperlukan akte kelahiran, kartu keluarga, buku rupiah, dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk mendaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi diperlukan ijazah SMA, surat tanda tamat STI, tamat belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk melamar pekerjaan, arsip berupa ijazah, KTP, transkripsi, foto, akte kelahiran, dan sebagainya. Untuk yang keempat, untuk pengajuan kredit di bank diperlukan kartu, KTP, tanda penduduk, paspor, daftar gaji, nomor pokok wajib pajak, dan lain-lainnya. Untuk
arsip keluarga yang sudah mulai jarang digunakan dapat dipindahkan ke tempat penyimpanan lain yang itu sebagai arsip dinamis inaktif. Yang keempat yaitu tahapan arsip keluarga yang disusupkan atau dimusnahkan. Arsip-arsip keluarga yang sudah tidak berguna dalam aktivitas keluarga. Contoh-contoh arsip keluarga yang dapat dimusnahkan yaitu tidak digunakan dalam waktu 3 tahun terakhir, seperti intensi pembayaran air, intensi pembayaran koran, intensi pembayaran listrik, undangan-undangan, ucapan selamat menuju intensi sumbangan sosial dan sebagainya. Dari beberapa materi tersebut, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu selama ini arsip keluarga belum ditangani secara baik. Anggota keluarga mengalami kendala dalam mengelola arsip-arsipnya karena tidak memiliki pengetahuan secara teoritis maupun praktik. Pengelolaan arsip keluarga secara sistematis dapat membantu para anggota keluarga menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, baik dari segi bidang sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan hukum. Cara mengelola arsip keluarga perlu dibatasi dan usia dini melalui kebiasaan menyimpan arsip pribadi secara tertib. Perlu kerjasama pemerintah dan masyarakat secara kontinu untuk melakukan gerakan sadar arsip dan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan arsip keluarga. Baiklah, hanya sekian materi dalam video ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.